Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas 6 saham. Ada beberapa video yang saya upload ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BBCA atau sahamnya Bank Sentral Asia Tbk. Ini adalah grafik weekly-nya atau mingguannya untuk BBCA ya. Jadi ini sudah saya gambarkan support resistennya, area buy on weakness sudah saya gambarkan ya. Jadi di sini 8250 ke atas, kalau dia sudah berhasil rebound lagi naik ke atasnya kita boleh buy. Nah di sini average up saya juga sudah gambarkan 8600 ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order harusnya sudah tambah lagi di sini ya. Naik ke atas 8600 kita tambah lagi target price berikutnya di 9000 dan 9500 itu terdekatnya untuk BBCA. Nah posisi sekarang apakah boleh buy passenger yang belum punya? Yang belum punya boleh buy, banyak bertahap aja ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 8850 jadi higher high ya daripada high-nya minggu lalu. Kalau higher high kita boleh tambah lagi atau average up ya. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher juga boleh, targetnya masih bisa ke 9500. Nah apakah mungkin nanti koreksi lagi Pak Sunar ya? Kalau misalnya Anda mau tunggu buy on weakness, nggak mau buy sekarang, Anda bisa tunggu di area 8250 ya. Atau terdekatnya kalau kita perhatikan di sini, ini high sebelumnya di 8450 ya. Jadi kemungkinan Anda bisa tunggu di 8450 atau 8250 ya. Artinya kalau dia turun, kita jangan langsung buy. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound mantu ke atas, kita barusan buy ya. Jadi untuk BBCA ini masih cukup menarik untuk buy, silakan ya. Jangan terlalu takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Ini grafik mingguannya. Untuk daily chartnya ini garis-garisnya sudah saya berikan kurang lebih sama ya. Jadi di sini 8600 ke atas kita mau buy on weakness. Kalau yang sebelumnya ya, kalau dari atas koreksi rebound mantu ke atas kita boleh buy, atau di bawahnya 8250. Jadi mau buy sekarang boleh, nggak ketinggalan, enggak ya, ini masih bagus. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar itu kan BBCA dia tiba-tiba open gate up karena laporan keuangannya beritanya bagus ya, seperti itu ya, lapannya naik 2 digit ya, seperti itu. Nah kalau posisi seperti ini apakah boleh buy? Boleh aja. Kalau misalnya takut ini gapnya nanti ditutup Pak Sunar gimana ya, Anda tunggu aja buy on weakness di 8450 atau 8250. Nah kalau buy on weakness kita nggak dikasih, saran saya sih buy high sell higher. Jadi kalau dia naik 8850 higher high kita boleh tambah lagi. Yang sudah punya kalau mau buy, yang belum punya silakan ya. Jadi breakout buy high sell higher kita buy, naikkan 9000 tambah lagi target price berikutnya di 9400 ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan terlalu takut ketinggalan, tapi jangan terlalu takut ketinggian juga. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang saya bantu di sini. Kurang lebih cukup. Oh, hanya pengumuman ya, saya lupa untuk minggu ini nanti akan diumumkan event edukasi ya. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Saya akan umumkan, ini masih saya bikin formnya juga untuk sign up ya untuk event edukasi minggu ini. Jadi nanti saya akan post di video deskripsi di bawah ini kalau sudah ready. Jangan lupa untuk diklik joinnya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BMRI atau Bank Mandiri ya. Ini grafik weekly-nya atau mingguannya untuk Bank Mandiri. Ini sudah saya gambarkan juga. Yang ikutin saya area buy on weakness saya sebutkan ada di 3 ya, 10.000, 9.500 atau 8.600. Jadi kalau sudah naik ke atas 9.500 untuk BMRI ini kesempatan untuk buy. Nah kalau naik lagi atas 10.000 mau tambah lagi atau average up silakan. Yang belum punya mau buy sekarang apakah ketinggalan Pak Sunar? Nggak ketinggalan juga ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy silakan. Kalau misalnya takut atau tunggu di bawah ya, Anda tunggu aja di 9.500 atau 9.050 ya, maksimum di 8.600. Kalau sudah di bawahnya 8.600, saran saya jangan buy karena kita harus mempertanyakan kenapa kok dia balik lagi di bawahnya 8.600 ya. Karena kalau dia di bawahnya 8.600 koreksinya bisa dalam ya, seperti itu ya. Memang sejauh ini sih lumayan bagus, nggak ada berita yang jelek. Jadi mau buy silakan. Kalau dia naik lagi higher high, naik ke atas 10.150, mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya di 10.500 dan 11.000. Nah kalau kita perhatikan dari daily chartnya untuk BMRI ini juga kurang lebih sama garis-garisnya. Saya gambarkan setiap kelipatan 500 ya, dia cukup rapi ya. Jadi trading di Bank Mandiri ini lumayan enak karena
dia cukup rapi di setiap kelipatan 500. Jadi kalau kita perhatikan di sini naik ke atas 10.000 kita tambah lagi. Tapi kalau misalnya dia gagal ya kita kurangi posisi atau jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. So, seperti itu ya. Memang di sini MA20-nya dia masih belum mengarah ke atas ya. Masih cukup melandai, tapi ini sebelumnya dia dari atas mengarah ke bawah. Sebenarnya ini masih cukup menarik ya kalau mau buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya tunggu koreksi, tunggu aja di 9.500 atau 9.000 ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk Bank Mandiri. Jadi prinsipnya di sini adalah ikutin garis-garis yang sudah saya bantu di sini. Tinggal pasang automatic order buy dan automatic order sell ya untuk trading stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bank BRI. Nah, kalau dari weekly-nya, ini memang dia di tengah-tengahnya antara 460 dan 4750. Jadi, kalau saya bahas saham itu garis-garisnya ini saya nggak rubah-rubah, kecuali ada aksi korporasi, stock split, atau right issue yang harga teoritisnya jauh berbeda ya. Jadi garisnya berubah, tapi kalau enggak ya saya nggak rubah-rubah garisnya, acuannya supaya kita itu konsisten ya. Jadi support resistennya itu tetap sama, kecuali kalau harganya memang naik turun ya pergerakannya seperti itu ya. Nah untuk weekly-nya ini resisten terdekatnya di 4750. Nah kalau yang mau buy boleh buy on weakness kalau dia koreksi rebound. Ini areanya 4460 yang paling bawah atau tengah-tengahnya kurang lebih ya di sekitar low-nya minggu lalu 4550. Jadi kalau dia turun di bawahnya 4550, begitu dia sudah berhasil rebound mantul ke atas sore harinya menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy. Itu untuk yang buy on weakness kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas. Atau kalau nggak dikasih Pak Sunar ternyata naik lagi ya kita buy high sell higher. Jadi pasang automatic order kalau naik ke atas 4680 buy ya. Buy-nya bertahap, breakout ke atas 4750, target price berikutnya 5000 dan 5300. Saya yakin sih sampai dengan musim pembagian dividen kalau nggak ada penurunan laba atau penurunan dari pembagian dividen payout ratio atau dividen yieldnya, saya rasa ini untuk BBRI masih ada kemungkinan ke 5.300 masih bisa selama dia masih bertahan di atasnya 4750. Ini masih di bawahnya, jadi masih cenderung istilahnya itu kena trap di sideways areanya di sini sebelumnya ya kurang lebih seperti itu. Nah kalau dari daily chartnya di sini ini area buy sudah saya gambarkan juga. Memang garisnya berbeda antara weekly dan daily ya, tapi jangan bingung, terserah Anda mau pakai yang mana. MA20-nya memang masih mengarah ke bawah. Ya, kita di sini jangan kaku ya. Kalau kita perhatikan sini, ini high sebelumnya 24 Januari 4680. Kemudian yang terakhir hari Jumat 27 Januari juga 4680. Nah, kalau dia breakout Pak Sunar, apakah nanti bakalan turun lagi atau naik lagi ya? Kalau dia berhasil breakout ke atas 4680 atau 4700 ke atas, kita boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya atau yang belum punya. Kalau mau buy silakan ya. Jadi kalau naik ke atas 4700 boleh buy atau tambah lagi ya, intinya seperti itu. Atau kalau misalnya mau tunggu di bawah ya Anda bisa tunggu di area buy weakness di 4460 atau 4550. Buy weakness itu ceritanya kalau dia turun jangan langsung buy, kita tunggu rebound mantul ke atas ya. Jadi seperti ini ya, ini sudah saya gambarkan garisnya sebelumnya. Kalau dia turun jangan langsung buy, kita lihat kalau sudah berhasil naik barusan buy ya. Jadi ini pas pullbacknya di area garis yang sudah saya berikan di sini. Jadi yang ngikutin saya kebanyakan mereka suka dengan garis-garis saya karena kebanyakan sih kurang lebih akurat lah seperti itu ya. Nggak pasti 100% tepat nggak, tapi kurang lebih akurat ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BBRI. Berikutnya untuk BBNI atau Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia bagaimana Pak Sunar? Nah ini kalau kita perhatikan 9450 ke atas boleh buy ya. Ini sudah saya sebutkan. Area buy on weakness sudah saya sebutkan juga ya. 8650 dia rebound mantul ke atas kita boleh buy. Naik ke atas 9450 kita tambah lagi atau average up. Yang belum punya mau buy boleh nggak Mas Sunar? Boleh. Jadi buy-nya bertahap aja. Naik ke atasnya 9950. Jadi breakout dari high-nya sebelumnya di sini ya. Nah, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya sekitar 10250 dan 10500. Jadi untuk BBNI masih ada kemungkinan untuk higher lagi masih ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya takut, Anda bisa tunggu area buy weakness sekitar 8650 sampai dengan high-nya 2 minggu yang lalu. Jadi di 9100-an. Artinya kalau dia koreksi di bawah 9100 ya paling dekat ya, kemudian rebound mantul ke atas, kita boleh buy. Tapi kalau nggak dikasih yang tertarik untuk buy, kita bisa buy high sell higher. Jadi kalau breakout high kita buy. Ini untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily-nya di sini gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi naik ke atas 9500 kita buy, target price berikutnya di 10.000 dan 10.500. Mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, ini apakah nanti bakalan turun lagi? Karena kalau kita lihat
setiap kali di sini ya panjang candlenya, kemudian dia turun, panjang turun gitu ya, bodinya tinggi ya maksud saya, kemudian turun. Nah ini bodinya tinggi apalah nanti bakalan turun lagi. Kalau misalnya Anda takut, Anda boleh buy on weakness di area MA20 nya di sini ya, kurang lebih 9.000, atau area buy on weakness yang saya gambarkan 8825 dan 8450 ya. Jadi yang ngikutin saya ini sudah saya gambarkan 3 area buy on weakness ya. Jadi buy on weakness itu kalau sudah berhasil rebound ditutup mantul ke atas ya kita barusan buy. Nah kadang-kadang ikuti Pak Sunar, Pak Sunar saya buy, besoknya turun langsung Pak Sunar. Ya kita nggak akan pernah tahu kondisi market ya, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham, saya nggak bisa ngatur. Yang penting adalah kita harus pasang trailing stop dan stop loss. Jadi di saham itu jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu percaya diri juga. Yang penting ya pasang trailing stop dan stop loss itu ya, saya ulangi lagi ya. Nah, jadi itulah seninya kalau kita trading ya. Kalau invest ya lain lagi, kita lihat fundamentalnya ya seperti itu ya. Jadi ketinggian atau tidaknya itu kita lihat dari trennya. Kalau trennya masih bagus ya kita boleh buy, apalagi kalau trennya masih kuat ya kita boleh buy high sell higher ya. Jangan takut ketinggian. Nah misalnya Pak Sunar saya beli di atas kemudian turun ya kita pasang stop lossnya udah, atau trailing stopnya seperti itu ya. Karena Anda beli dimanapun juga ya, baik itu di atas ataupun di tengah-tengah atau di bawah ya, setelah Anda beli ya saya nggak mendoakan yang jelek, nggak 1 detik atau 2 detik kemudian bisa aja tiba-tiba turun, bisa saja ya seperti itu ya, karena kita nggak bisa mengatur marketnya, kecuali kalau saham yang nggak liquid yang di bawah 1000 lot volumenya ya Anda bisa mainkan sendiri ya kalau Anda punya uang yang cukup ya, seperti itu ya. Tapi kalau yang saham yang gede seperti ini BBNI Anda mau mainkan susah juga ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA. Nah kalau kita lihat dari weekly-nya di sini ini lemot banget Pak Sunar. Untuk BNGA memang lemot banget. Saya untuk BNGA saya belum buyback sih. Saya terakhir terus terang aja buybacknya di BBCA dan BBRI ya seperti itu. Jadi itu BNGA ini sebenarnya memang dari dulu kalau kita bicara mengenai value investing ya, ini BNGA selalu dihargai murah ya, kebanyakan seperti itu ya. Jadi kalau kita tanya saham perbankan buku 4 ya, Bank Umum klasifikasi usaha yang keempat ya, yang asetnya di atas 30 triliun kalau salah ya, seperti itu ya. Nah itu dia paling murah secara PBV, tapi dari dulu memang dia dihargai murah, walaupun naik di atas 1 ya paling nggak lama lagi dia turun lagi ya seperti itu ya. Ya ada kemungkinan mungkin karena pemilikannya banyak di asing ya, bisa aja seperti itu ya. Tapi dia dividennya juga lumayan, walaupun nggak rutin sampai berpuluh tahun dia bagi dividen nggak ya, karena ada beberapa periode dia skip bagi dividennya ya. Mudah-mudahan aja masih terus bagi dividen untuk tahun ini dan tahun depannya seperti itu ya. Nah di sini 1170 ke atas boleh buy, sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau yang mau buy silakan, buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 kalau dia naik kita boleh tambah lagi, atau average up ya untuk BNGA. Jadi buy-nya bertahap aja. Yang perlu diingat di sini ada 3 area, 1170, 1095 dan 1040. Itu area buy on weakness-nya. Tapi yang paling bawah di sini 995 saya nggak menyarankan ya, karena ini sudah higher high ya, kita tunggu di 1040 aja. Walaupun mungkin dia nanti rebound di 995, lebih baik tunggu di 1040 aja, lebih amannya ya seperti itu ya. Buy on weakness itu bukan berarti tangkap pisau jatuh, enggak. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya. Mau buy sekarang boleh, ini masih cukup menarik. Ini weekly chartnya atau grafik mingguannya. Kalau untuk daily chartnya garis-garisnya sedikit berbeda. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di 1150 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 1150 kita boleh buy. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar naik ke atas 1150 saya buy. Ternyata kok ini sempat turun ke bawah ya. Kalau kita buy ya kita pasang stop lossnya jangan terlalu dekat, tapi jangan terlalu jauh juga ya. Ini biasanya acuannya pakai acuan swing low sebelumnya yang di sini ya. Jadi ini kan belum kena, jadi harusnya masih aman ya. Jadi kalau dia tembus lagi ke atas 1200 mau tambah lagi atau average up silahkan ya seperti itu ya. Ya kita jangan terlalu kaku. Mungkin ada yang berpendapat Pak Sunar naik ke atas 1200 saya take profit aja karena sebelumnya di sini ekornya panjang. Ya boleh-boleh aja kalau Anda mau take profit sih ya seperti itu ya. Cuma kalau sebelumnya dia gagal bertahan di atas 1200, belum tentu kali ini kalau sudah berhasil breakout terus gagal lagi, belum tentu ya. Jadi kita itu jangan terlalu kaku ya seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi saya itu mengajarkan kalau di saham itu kita harus fleksibel ya. Jadi sebelumnya ya ada yang share ke saya, Pak Sunar terima kasih banyak loh, saya cuan atau profit
diantam lumayan banyak, karena saya nonton videonya Pak Sunar naik ke atas 2020 kita boleh buy ya. Jangan takut dengan sebelumnya dia gagal terus ya, tapi kali ini kalau dia berhasil naik ya kita boleh tambah lagi yang sudah punya, atau average up atau buy yang belum punya ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku, kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal lagi, enggak ya, tapi belum pasti berhasil juga. Yang pasti ya pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk PNBN, dia apa bakalan naik lagi sampai ke puncaknya di sini Pak Sunar. Untuk PNBN ya, kalau kita perhatikan area buy on weekly sudah saya gambarkan di 1535. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1535, tekanan downtrendnya ini sudah mulai berkurang, walaupun dia masih cenderungan masih turun ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini sebelumnya dia sideways-nya di range ini ya, yang satu candle tinggi di sini ya, saya ambilnya ya. Jadi kurang lebih resisten berikutnya di 2000, selama bertahan di atas 1535 untuk PNBN ini masih ada kemungkinan naik ke atas 2000 ya, seperti itu ya. Jadi intinya gampang banget, mau buy sekarang boleh tapi buy-nya bertahap. Kalau dia berhasil naik lagi kita tambah lagi atau average up ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada yang tanya, lupa Sunar, kenapa kok nggak buy langsung sekarang semuanya gitu ya? Karena kalau kita lihat memang arahnya itu masih mengarah ke bawah, walaupun candlenya minggu lalu hijau dan dia sudah 3 minggu hijau ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari kenaikan sebelumnya dia masih kurang kuat lah powernya, seperti itu ya. Ini weekly-nya atau grafik mingguannya. Kalau dari daily chart-nya atau grafik hariannya, garis-garisnya sudah saya bantu juga, tapi sedikit berbeda memang ya. Jangan bingung mau pilih yang mana Pak Sunar. Saran saya sih mungkin yang daily aja supaya nggak bingung ya, karena banyak yang suka yang daily juga. Jadi kalau dia lihat di sini dia testing resistance 1670 walaupun gagal. Nah, yang belum punya sebenarnya strateginya gampang. Anda bisa buy weakness di area MA20-nya di sini ya. 1400 artinya buy weakness itu turun, jangan langsung buy. Kita lihat menjelang penutupan ya, sore-sore atau besok paginya. Kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 1400 ya, di sana sebagai kita untuk buy. Naik ke atas 1500 kita tambah lagi untuk average up ya. Jadi tetap sama. Garis-garis ini acuannya untuk trailing stop atau stop loss. Kalau dia gagal, tapi kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Ini memang MA20-nya masih mengarah ke bawah, walaupun ini terakhir melandai ya, harganya sudah di atasnya. Jadi kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1800 tambah lagi ya, seperti itu ya. Breakout ke atas 2000, jangan ragu-ragu tambah lagi ya. Nah, kalau sudah naik ke atas 2000 ya kemungkinan bisa sampai 2400 bisa ya, seperti itu. Minimal 2200 ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya. Ini untuk saham perbankan yang buku 4 ya, yang besar ya. Jangan lupa nonton video yang lainnya, playlistnya ada di video deskripsi Pak. Ini untuk periode tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Nanti ada event untuk minggu ini ya. Untuk pendaftarannya atau topiknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih cukup. Sekian, terima kasih. Yang berusaha kanal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin. Satu hal lagi yang saya mengingatkan ya, kalau ada yang memakai nama Sunar Susanto ya, nama saya ya, untuk dibuat menipu titip dana, itu jelas penipuan ya. Jadi saya tidak pernah menawarkan investasi titip dana. Kalau yang ngaku-ngaku Sunar Susanto itu pasti penipuan ya, seperti itu ya. Kadang-kadang saya bingung ya, ada aja yang kena tipu ya. Dia pakai nama saya Sunar Susanto, tapi transfernya dia disuruh transfer ke namanya orang lain ya, seperti itu ya. Ya harusnya sih kalau memang benar niatnya nipu ya Sunar Susanto ya, harusnya transfernya kan ke namanya Sunar Susanto. Kalau dia suruh transfer ke namanya orang lain ya itu pasti nipu ya, seperti itu ya. Ya, dia curi identitas saya dengan cara picture profile saya di Telegram dia copy ya. Namanya dia copy juga. Jadi tiru-tiru saya menawarkan investasi ya, itu bohong semua, hati-hati. Kurang lebih sih cukup sekian, terima kasih banyak.